Hey guys, welcome back to another video. Jadi sebenarnya aku tuh udah lama banget dapat requestan dari seseorang untuk bikin video seputar Unpad. Nah, karena komentar dia, aku terinspirasi buat bikin video Q&A, dan ternyata dari kalian itu juga banyak banget yang nanya di community aku. Dan di sini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. So, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu dari orang yang komentar pertama dulu. Jadi di sini bilang, "Kak, buat video serunya kuliah di Unpad itu apa? Terus pertemanannya gimana?" Nah, kalau buat aku pribadi sebenarnya serunya kuliah di Unpad tuh ada banyak banget. Cuma yang lewat di pikiran aku pertama tuh kalau misalnya ngomongin serunya kuliah di Unpad tuh pertama adalah OKK. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau misalnya di Unpad tuh unsur pengabdian kepada masyarakatnya itu masih kuat banget guys. Jadi nanti kalian kalau misalnya masih jadi maba atau mahasiswa baru, kalian tuh bakal ketemu mata kuliah yang namanya OKK. Jadi kita tuh bikin aktivitas atau kegiatan buat masyarakat di Jatinangor, di sekitar Unpad lah intinya. Nah, jadi macam-macam gitu, kalian terserah mau bikin apa. Mau kegiatannya bersih-bersih lah, atau mau ngajarin anak-anak menggambar, atau mau ngajarin anak-anak cuci tangan, itu bebas banget, terserah kalian. Nah, jadi waktu itu aku sama grup aku sih ngajarin anak-anak buat cuci tangan, sama ngajarin anak-anak cara menggosok gigi yang benar. Karena waktu itu kebetulan aku anak FKG sendiri gitu loh di grup aku. Jadi kayak, yaudah nih Avi seru ngajarin cara sikat gigi aja ke anak-anak. Ya, jadi gitu deh, pokoknya seru banget gitu loh. Banyak lah, terserah kalian, sekreatif kalian mau bikin program itu kayak gimana. Dan waktu itu kita juga ngasih kuis ke mereka, terus ngajak main mereka, terus itu kita bagi-bagi jajan-jajan juga ke mereka. Jadi menurut aku itu adalah mata kuliah yang beda banget gitu loh dari mata kuliah yang lainnya, dan itu memberikan kesan yang paling beda juga dari mata kuliah yang lainnya. Nah, jadi yang aku pelajarin dari mata kuliah itu adalah meskipun nanti kita jadi orang sukses, kita udah lulus dari universitas ternama, kita harus tetap merakyat, sama kita tetap harus rendah hati, dan jangan lupa juga buat jadi berkat buat orang lain. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terus pertemanannya gimana? Nah, kalau untuk pertemanannya sendiri, menurut aku nggak bisa kayak komen gitu loh tentang pertemanannya, karena pertemanan itu bener-bener beragam banget. Kayak seperti yang kalian tahu lah, di dunia ini tuh ada macam-macam teman. Kayak ada yang high class lah, ada yang orangnya sederhana aja, ada yang menengah. Jadi itu tuh kayak terserah kalian gitu, kalian cocoknya sama yang mana. Tapi yang jelas selama aku berkuliah di Unpad, mau itu di FKG ataupun di luar FKG, jadi ketika aku ketemu sama anak-anak dari fakultas lain, jadi nanti tuh kalian bakal ketemu mata kuliah TPB, itu tuh kayak mata kuliah umum gitu guys. Jadi kalian ketemu sama anak dari fakultas lain. Nah, di situ yang bisa aku rasain sebenarnya mereka sangat welcome sih, dan kita tuh bener-bener kayak ya udah nyatu aja, kayak nggak membedakan latar belakang atau yang lain-lain gitu. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, jadi di sini ada yang nanya berapa bulan sekali bisa pulang kampung selama di Unpad. Nah, jadi ini juga beragam guys, tergantung dari fakultas sama jurusan apa yang kalian ambil. Jadi yang jelas kan kalau misalnya nanti kalian masuk tuh kalian bakal di ospek kan, di ospek yang se-Unpad. Nah, abis di ospek yang se-Unpad itu, kalau aku waktu itu anak FKG langsung masuk ke ospek jurusan gitu. Makanya itu kita tuh nggak bisa pulang setelah ospek se-Unpad. Nah, tapi waktu aku tanya teman sekosan aku, dia tuh anak dari fakultas lain dan dari jurusan lain lah tentunya. Nah, dia tuh bilang ospek jurusan dia itu masih nanti, masih beberapa bulan kemudian. Nah, jadi di sela-sela itu dia masih bisa pulang gitu guys. Cuma overall kalau misalnya udah nggak ada ospek jurusan gitu-gitu, Sabtu sama Minggu sih libur biasanya. Cuma balik lagi tergantung ospek jurusannya, kadang ada yang di hari Sabtu. Nah, kayak aku itu ospek jurusannya di hari Sabtu. Jadi ya overall beda-beda gitu sih guys setiap jurusannya. Jadi dulu aku waktu selama ospek jurusan di FKG aku nggak bisa pulang sama sekali, kecuali kalau misalnya emang mau nekat gitu ya, Sabtu pulang terus habis itu Minggu malamnya balik lagi ke Nangor, bisa-bisa aja sih, cuma ya kan pasti capek gitu. Nah, terus dia juga nanya tentang senang sedihnya jadi mahasiswa Unpad secara general. Nah, kalau aku sendiri sih enaknya atau senengnya di Unpad itu, jadi dia tuh ini loh, apa sih, mata kuliahnya tuh udah dipaket-paketin gitu loh guys. Jadi kadang kan kalau di universitas lain, kalau misalnya kita IPK-nya cuma segini, jadi kita cuma bisa ngambil SKS itu cuma di limit gitu. Nah, kalau di Unpad tuh enggak, jadi kita tinggal terima jadinya aja gitu. Dan di Unpad tuh benar-benar serentak banget gitu di semua fakultas. Jadi kayak TPB ya TPB tuh kayak mata kuliah umum gitu. Jadi kita di semester 1 TPB sama OKK. Beda gitu sama universitas lain, mata kuliahnya tuh kayak dibagi-bagi, terserah mahasiswanya mau ngambil mata kuliahnya tuh di semester berapa. Nah, kalau aku pribadi sih lebih suka langsung dipaketin aja gitu dari universitasnya. Dan di Unpad juga enak itu nggak ada semester pendek. Jadi kalau misalnya kalian nilainya jelek gitu, kayak nggak harus ngulang dari awal. Jadi kalau misalnya sampai ada yang remedial atau misalnya nilainya jelek, kalian tinggal ambil remed atau misalnya dikasih tugas sama dosennya dan kalian tinggal perbaikan nilai itu guys.
Kalau misalnya tentang sedihnya jadi mahasiswa Unpad, itu sebenarnya ini sih kalau aku pribadi lokasinya. Jadi seperti yang kalian tahu, Unpad tuh ada di Jatinangor, bukan di Bandung guys, itu salah besar. Nah di Jatinangor tuh kayak apa ya, kotanya tuh kayak sederhana sekali gitu, karena dia tuh kan kabupaten juga kan masuknya. Jadi kalau misalnya mau nyari ini itu tuh rada susah gitu loh guys, apalagi buat cewek-cewek gitu kan yang suka shopping kayak baju atau misalnya skincare. Kayak di Nangor tuh kayak pasti sangat terbatas gitu. Jadi mau nggak mau kalian harus ke Bandung kalau misalnya emang mau cari barang-barang yang lebih lengkap. Dan overall kayak misalnya kalian mau sewa baju misal buat drama, waktu itu aku buat Natal juga nggak ada gitu loh di Nangor, jadi benar-benar harus ke Bandung. Terus kalau aku pribadi juga kalau misalnya mau ke gereja, aku tiap minggu juga ke Bandung guys. Nah selanjutnya ada juga yang nanya, Kak caranya bisa terima di Unpad gimana sih? Nah ini kalau misalnya lewat SNM atau SBM, kayak saran aku cuma satu. Yang penting kalian tahu gitu loh nilai raport atau nilai UTBK buat masuk situ tuh kira-kiranya berapa. Jadi kalian bisa nargetin gitu, kalian harus dapat nilai yang berapa buat bisa masuk ke Unpad gitu. Dan setiap jurusan di Unpad itu beda-beda guys. Jadi kalian mesti tahu juga kayak kalau misalnya kalian mau masuk ke jurusan kedokteran gitu, itu kan pastinya harus lebih tinggi daripada yang lain gitu. Nah kalian mesti tahu nilainya itu berapa buat masuk situ. Nah untuk tips belajar dan segala macam sebenarnya aku udah sering banget share gitu di channel aku. Jadi kalian bisa tonton video-video aku tentang tips-tips aku ngerjain TKA sama TPS dan yang lain-lain. Dan tesnya tuh gimana Kak? Soal-soal tes masuknya itu banyak yang diambil dari kelas berapa aja. Nah kalau ini juga ternyata tuh aku baru tahu juga loh guys, ternyata buat UTBK gitu ada kisi-kisinya. Jadi aku baru tahu setelah aku nggak sengaja baca-bacain di grup belajar aku. Jadi FYI aku tuh bikin grup belajar. Kalau kalian mau join boleh banget buat nanti persiapan UTBK dan ujian mandiri. Linknya bakal aku kasih di sini. Jadi kalian bisa join grup belajar dan bisa belajar dan bertukar info sama teman-teman lainnya secara online. Nah di situ kan aku kadang suka iseng-iseng tuh aku bukain grupnya. Dan ternyata mereka tuh kayak pada ini loh tuker-tukeran kisi-kisi. Misalnya yang saintek tuh nanti yang keluar apa aja, sama nanti yang sosum tuh apa aja gitu. Yang keluar ternyata tuh ada gitu materinya. Ini aku baru tahu sekarang gitu setelah aku lulus UTBK. Jadi di situ kalian bisa lihat guys kayak apa aja yang bakal keluar materi-materinya dan dari kelas berapa aja tentunya. Nah terus ada juga yang nanya tentang sistem biaya di Unpad gimana. Nah jadi sistem biaya di Unpad itu tergantung kalian masuk lewat SNM, SBM atau SMUP. Kalau misalnya kalian masuk lewat SNM sama SBM, itu tuh kalian nggak ada uang pangkal atau uang gedungnya lagi gitu loh guys. Jadi kalian tuh cuma bayar uang per semesternya aja. Nah uang per semesternya sendiri juga itu dibayar atau nominalnya itu besarnya sesuai dengan kemampuan orang tua kalian. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah keterima di Unpad gitu, terus kalian tuh nanti bakal ditanya gitu loh kayak orang tuanya tuh kerja apa, terus nanti rumah kalian itu listriknya kayak berapa bayarnya gitu-gitulah. Pokoknya itu nanti dipertimbangkan lagi sama Unpadnya sehingga nanti bakal keluar UKT kalian tuh berapa, uang kuliah tunggalnya itu berapa. Nah jadi kalau misalnya di FKG, ini khusus FKG ya guys. Di FKG itu yang paling tinggi kelasnya itu adalah 13 juta. Terus di bawahnya itu ada lagi yang 9 juta. Dan sampai yang paling rendah kayaknya tuh seingat aku ada 5 kelas deh. Dan yang paling murah tuh bisa sampai 2 jutaan gitu atau lebih rendah gitu, aku lupa. Nah jadi tuh nanti itu dipilihin sama Unpadnya gitu, kalian bayar uang per semesternya tuh berapa gitu guys. Tapi beda lagi kalau misalnya di SMUP. Kalau misalnya kalian keterima lewat jalur mandiri, itu tuh jauh lebih mahal gitu karena kalian dikenain sama uang gedungnya. Nah yang paling mahal uang gedung di Unpad tuh yaitu FK sama FKG setahu aku ya. FK tuh dikenain 250 juta, terus yang FKG tuh dikenain 200 juta. Dan kalian itu langsung otomatis bayar uang per semesternya itu kena yang kelas paling tinggi, yang 13 juta gitu guys. Terus ini ada yang komen juga, Kak pengen lihat isi kampus kakak. Nah sebenarnya aku waktu itu udah sempat bikin video kampus tour gitu loh guys, cuma nggak terlalu meluas. Jadi waktu itu aku kayak lumayan buru-buru, jadi bener-bener kayak sedapatnya aja gitu. Tapi disitu seenggaknya kalian udah bisa bayangin kira-kira Unpad tuh kayak gimana. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat, bisa lihat di video aku yang sebelah sini. Dan kayaknya banyak juga kok youtuber lain yang udah bikin kampus tour tentang Unpad, jadi kalian bisa cek di situ ya guys. Terus selanjutnya ada juga yang nanya, fasilitas di Unpad bagus banget enggak? Nah kalau dibandingkan PTN lain, menurut aku fasilitas di Unpad itu udah bagus kok guys. Nah untuk fasilitas di sana apa yang bikin aku suka? Jadi yang lucunya itu di Unpad tuh ada odong, dan di situ aku baru tahu gitu loh, kayak ternyata di sebuah universitas tuh ada kayak odong seperti yang aku temukan di Unpad gitu. Jadi odong tuh kayak mobil gitu. Nah kita tuh bisa naik di odong itu dan kita tuh bebas mau berhenti di mana. Jadi odongnya tuh bakal muterin satu Unpad, tapi jadi beda gitu. Ada odong yang IPS sama ada odong yang IPA. Kalian mau ke yang IPA atau ke yang IPS gitu. Nah menurut aku odong ini mempermudah aktivitas banget. Apalagi kalau misalnya kalian tuh letak fakultasnya tuh jauh banget gitu loh.
Nah aku sih kadang suka kasihan gitu yang jauh karena memang harus naik Grab atau misalnya naik odong. Nah odong tuh juga kadang antri. Cuma untungnya aku tuh kan di FKG itu deket sama gerbangnya, jadi tinggal jalan kaki aja. Cuma balik lagi dulu kan aku waktu TPB tuh di Vaperta gitu-gitu kan, jauh, jadi bener-bener harus naik odong. Nah odong tuh kayak available dari jam 7 sampai jam 4 sore, jadi kalian bisa naik odong kapanpun dan dimanapun gitu, karena odong tuh pasti akan selalu lewat-lewat gitu. Nah terus dulu kalau misalnya bercandaan sama anak ITB tuh mereka kayak suka iri gitu, kayak enak ya di Unpad ada odong, di ITB nggak ada. Jadi kayak lucu aja, suka dijadiin bahan bercandaan gitu. Oh sama di Unpad juga ada wifi gratis. Jadi kalau misalnya di Unpad tuh kalian di mana aja bisa nyambung sama wifi-nya gitu. Pokoknya tinggal login doang gitu, kalian langsung terhubung sama wifi-nya. Nah itu enak banget sih. Nah untuk fasilitas-fasilitas lainnya di Unpad itu kan banyak, kayak misalnya contohnya seperti lab sentral, terus ada perpustakaan yang gede banget. Tapi overall tuh karena perpustakaannya Unpad tuh jauh banget guys, dan itu tuh kita kalau jalan kaki capek banget. Jadi kadang tuh aku jarang banget ke sana. Karena sebenarnya di fakultas kita masing-masing tuh udah disediakan gitu loh, kayak pertama kantin udah ada sendiri setiap fakultasnya, terus perpustakaan juga ada sendiri. Kalau lab di FKG sebenarnya ada, cuma ada kalanya di mata kuliah tertentu kalian harus ke gedung lain gitu. Nah jadi overall tuh kalian pasti bakal PW di fakultas kalian masing-masing. Jadi kalau ngomongin fasilitas sendiri sebenarnya nggak bisa dipukul rata gitu, karena di setiap fakultas tuh pasti beda-beda gitu loh guys. Misal di fakultas A itu gedungnya misal lebih bagus, tapi di fakultas B misal kantinnya lebih bagus gitu sih. Jadi menurut aku pribadi untuk fasilitas lebih enak kalau dinilai per fakultasnya masing-masing gitu. Nah selanjutnya di sini ada juga yang nanya tentang organisasi. Jadi dia nanya organisasi apa aja yang ada di Unpad. Nah sebenarnya banyak banget organisasi di Unpad. Cuma aku di sini bakal sebutin beberapa. Jadi contohnya yang paling terkenal lah pasti ada BEM sama BPM. Nah BEM sama BPM ini tuh kayak OSIS kalian di SMA. Terus ada juga yang kayak bersifat agamawi gitu, kayak contohnya Fosikagi, PMK sama KMK. Kalau yang Fosikagi itu untuk mahasiswa yang muslim, sedangkan PMK itu untuk mahasiswa yang Kristen, dan yang KMK itu untuk mahasiswa yang Katolik. Cuma yang paling generalnya itu yang BEM sama BPM. Nanti kalau misalnya kalian ospek, biasanya kalian tuh bakal lebih dijelasin lebih dalam lagi gitu tentang organisasi apa yang ada di Unpad. Sama ada kayak UKM. Kalau misalnya UKM tuh kayak ekskulnya di SMA gitu, itu ada apa aja di Unpad, nanti kalian pasti bakal dijelasin kok guys lebih dalamnya lagi. Nah selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang tentang SNMPTN. Jadi di sini ada yang nanya, Kak, dengar-dengar Unpad itu prioritasin yang dari Jabar. Kalau yang di luar Jabar, persentase masuknya berapa persen atau kuotanya berapa? Nah, setahu aku, yang Unpad lebih prioritasin Jabar itu tuh cuma berlaku di SNM doang guys. Karena seperti yang kita tahu, kalau SBM itu kan bener-bener fair kan dinilainya dari nilai UTBK kalian gitu. Nah kalau misalnya yang ini, yang prioritasin Jabar, setahu aku tuh itu cuma ngaruh di SNM. Karena dulu aku juga waktu SMA sempat mau masukin SNM-nya ke Unpad. Karena waktu itu, waktu expo, kakaknya tuh bilang, ayo masukin Unpad aja, karena Unpad lebih prioritasin di Jabar. Karena waktu itu posisinya aku dari Cirebon. Nah Cirebon kan di Jawa Barat gitu guys, jadi kayak makanya kakaknya bisa ngomong kayak gitu. Nah tapi sebenarnya balik lagi juga gitu guys, kalau misalnya kalian nonton video aku yang tentang SNM, yang tips untuk memperbesar kemungkinan lulus SNM, di situ kan aku bahas tentang indeks sekolah kalian, dimana kalau misalnya indeks sekolah kalian tuh udah bagus di mata PTN-nya, maka tentunya kalian lebih gampang gitu loh keterimanya. Jadi balik lagi ke indeks sekolah kalian masing-masing sih kalau menurut aku. Jadi dulu kan aku waktu SMA, aku sekolah di BPK Penabur. Nah di BPK Penabur itu anak-anak yang masuk ke Unpad jalur SNM tuh dikit banget guys. Jadi percuma gitu kalau misalnya aku masukin ke Unpad, karena benar-benar peluangnya itu kecil banget kalau ngelihat dari indeks sekolahnya. Nah kalau misalnya kalian sekolahnya di Sumatera atau misalnya kalian di Kalimantan yang posisinya di luar Jawa Barat, tapi kalau misalnya indeks sekolah kalian bagus, maka peluangnya harusnya lebih gede gitu loh daripada aku yang misal dari Penabur gitu. Nah jadi aku sendiri nggak bisa terlalu komen banyak tentang yang prioritasin dari Jabar ini, tapi yang aku tangkap dari prioritasin dari Jabar ini, mungkin kalau misalnya ada 2 siswa yang dipertimbangkan harus masuk yang mana, misal nilainya sama-sama besar atau nilainya hampir sama gitu, dan mungkin anak ini dari Jabar, satunya bukan dari Jabar, mungkin si Unpad ini bakal ngeprioritasin anak yang dari Jabar itu. Jadi sebenarnya SNM tuh bener-bener penuh dengan ketidakpastian gitu loh guys. Makanya aku selalu bilang kayak jangan terlalu mengharapkan SNM, karena bener-bener nggak pasti banget gitu guys. Selanjutnya ada yang nanya, Kak mau tanya kalau misalkan di Unpad belum ada alumni sama sekali, apakah kita berkemungkinan berpeluang untuk lolos? Nah kalau kata aku bisa-bisa aja gitu guys, karena baik lagi tadi SNM itu penuh dengan ketidakpastian gitu. Nah meskipun berpeluang untuk lolos, tapi aku bakal jamin peluangnya itu kecil banget kalau misalnya nggak ada alumni sama sekali yang belum pernah tembus. Tapi bukan berarti nggak ada peluang sama sekali, karena bener-bener SNM tuh sama aja kayak apa ya,
kayak coba-coba berhadiah gitu. Jadi intinya jangan terlalu berharap di SNMPTN, mending kejar di UTBK aja. Karena dulu aku juga udah kayak tahu diri gitu sih. Aku kan dulu dari penabur, dan posisinya di penabur tuh kayak jarang banget gitu yang bisa masuk ke Unpad dan ke universitas yang waktu itu aku tuju. Jadi aku kayak ya udahlah masukin aja, kayak meskipun udah tahu nggak keterima karena waktu itu belum ada alumni yang masuk, dan taunya hasilnya bener gitu nggak keterima. Jadi emang dari awal aku juga udah tahu aku emang harus nargetin dan aku emang harus ngejar di SBMPTN gitu sih guys. Kalau menurut aku yang paling aman tuh kalian jaga-jaga mending belajar UTBK mulai dari sekarang gitu guys. Terus beberapa dari kalian tuh ada yang nanya tentang perjurusannya gitu. Nah jujur aku juga bingung gitu loh guys cara jawabinnya gimana, karena aku tuh takut salah jawab karena maksudnya aku nggak terlalu mengetahui tentang jurusan yang kalian tanya. Nah makanya di sini beberapa ada yang nanya kayak masuknya susah nggak sih ke jurusan ini, terus ketat atau enggaknya. Nah aku bukannya nggak mau jawab gitu loh guys, mohon maaf, tapi aku tuh mau kalian mandiri. Karena kalau misalnya tentang keketatannya sendiri dan saingannya banyak atau enggak, sebenarnya kalian tuh bisa cari gitu guys di Google. Itu banyak banget kayak daya tampungnya tuh berapa, terus habis itu yang peminatnya tuh berapa, terus tingkat keketatannya gitu-gitu tuh ada semua di internet gitu. Kayak kalian sebenarnya bisa cari sendiri. Jadi bukannya aku bermaksud nggak mau jawab gitu, tapi aku pengen kalian mandiri gitu guys. Tapi di sini ada juga yang nanya nih kayak biaya sehari-hari selama kuliah gimana aja kak, dan ceritain juga dong ospek buat Camaba nanti. Untuk biaya sehari-hari di Unpad tuh sebenarnya menurut aku relatif murah kan, karena dia bukan di kota yang besar gitu. Jadi kalau untuk makan sendiri tuh apa ya 10.000, 8.000 itu udah bisa makan gitu. Terus dia juga kan bisa transportasinya pakai angkot, itu masih murah juga 2.500 kan, kayak bisa kemana aja gitu. Terus habis itu kalau untuk urusan kos sama apartemen gituan beragam, jadi kalian tinggal cari aja kalian mampunya seberapa, karena ada yang mahal banget, ada juga yang murah banget, dan ada juga yang di tengah-tengah gitu guys. Terus ada juga yang minta diceritain dong ospek buat Camaba nanti. Nah sebenarnya aku tuh udah bikin gitu loh guys, video khusus yang ospek ini. Waktu itu aku bikin video react tuh foto-foto aku waktu masih jadi maba, dan disitu aku ceritain juga lah detailnya kayak nanti tuh kalian ngapain aja waktu ospek. Dan kalau misalkan mau nonton videonya kalian bisa cek di sini. Waktu itu belum corona guys, jadi masih offline gitu, dan seru banget sih. Tapi overall yang aku bisa dapetin dari ospek Unpad itu seru banget, meskipun capek, ya capek sih capek tentunya. Dan yang bikin sedih tuh dulu waktu masih zaman ospek tuh itu homesick banget. Jadi aku dulu hari pertama, hari kedua tuh kayak pulang ospek pasti nangis karena pulang rumah. Cuma balik lagi mungkin kalian nggak akan secengeng aku gitu. Cuma yang jelas dulu seru sih hari ketiga itu, kayak kita ada kolase gitu, itu seru banget. Sama ada kayak parade-parade gitu tentang perjurusannya, dan pokoknya macam-macam lah. Kalian nanti tinggal tonton video aku yang sudah aku buat. Nah, sekarang kita akhirnya masuk ke SMUP atau jalur mandiri buat masuk ke Unpad. SMUP sendiri itu kepanjangannya adalah Seleksi Masuk Universitas Pajajaran. Jadi di sini ada yang nanya, untuk jalur mandiri Unpad apakah nilai UTBK mempengaruhi lolos atau tidaknya kita ke sana? Ada yang bilang kita bisa aja lulus sesuai dengan kemampuan uang pangkal yang bisa kita bayar. Emang bener ya kak? Makasih kak sebelumnya. Nah, kalau misalnya nilai UTBK mempengaruhi atau enggaknya, sistem tahun 2020 itu kan karena pure pakai nilai UTBK. Jadi menurut aku itu nilai UTBK-nya pasti pengaruh sih. Terus dia nanya juga apakah kita bisa lulus sesuai dengan kemampuan uang pangkal yang bisa kita bayar. Jadi aku juga ini nanya ke teman aku, emang bener tah kata dia tuh nanti kan kamu suruh bayar uang pangkalnya, udah ditentuin kan nominalnya kayak kalau FKG 200 juta. Nah udah, terus katanya nanti ditanya gitu kayak kamu mau nambahin nggak. Nah itu bebas kamu mau nambah atau enggak. Cuma teman aku waktu itu milih dia nggak nambah, dan endingnya dia keterima. Jadi harusnya itu nggak terlalu ngaruh sih guys kalau menurut aku, karena buktinya yang nggak mau nambah aja bisa keterima. Cuma balik lagi kita juga nggak tahu transparansinya gimana gitu guys, dan aku juga kurang tahu, takutnya salah menjawab. Cuma aku mau jawab sebisa aku gitu guys. Terus selanjutnya ada yang nanya, kalau misalnya pilih univnya bukan Unpad pas UTBK, bisa nggak daftar jalur prestasi Unpad? Dan kira-kira bakal pengaruh nggak pemilihan univ di UTBK itu terima atau enggaknya di jalur prestasi Unpad? Nah ini juga aku udah nanya gitu loh, kalau misalnya kita waktu UTBK nggak milih Unpad sama sekali, terus tahu-tahu kita jalur mandiri ngambil Unpad, apakah itu ngaruh? Nah kata teman aku harusnya nggak ngaruh. Balik lagi ini harusnya ya guys, cuma yang jelas berdasarkan pengalaman teman aku, dia tuh waktu UTBK nggak milih Unpad sama sekali, pilihan satu atau pilihan keduanya dia nggak milih Unpad sama sekali.
terus dia daftar jalur mandiri Unpad dan endingnya keterima. Jadi harusnya kalian juga bisa gitu. Nah menurut aku buat nentuin pilihan ke-1 sama pilihan kedua nanti waktu SBMPTN, mendingan sih nungguin setelah nilai UTBK kalian keluar. Karena balik lagi, kadang tuh kayak kita pasti ngerasa wah nilai gue kayaknya nggak cukup nih buat masuk sini, atau misalnya kayak wah nilai gue cukup nih buat masuk sini. Jadi alangkah lebih baik kalau misalnya kalian menentukan pilihan 1 dan pilihan keduanya setelah nanti kalian UTBK aja guys. Selanjutnya ada juga yang nanya, aku penasaran dengan kehidupan di Unpad bagaimana. Semoga aja setelah kalian nonton video ini dari awal sampai akhir, kalian sudah lebih kebayang gitu kehidupan di Unpad gimana. Tapi kalau misalnya memang kalian ada yang mau ditanyakan tentang Unpad, kalian boleh langsung komen di bawah ya guys. Jadi dulu kan aku waktu awal bikin video itu aku kayak nyaranin ke kalian kalau misalnya kalian ada pertanyaan DM aja. Dan taunya sekarang tuh DM aku banyak banget gitu guys yang ngechat. Jadi aku tuh katanya malah nggak kebaca, karena di DM juga ternyata notif itu suka nggak muncul. Jadi aku tuh waktu buka DM waktu itu kaget banget, waktu aku scroll tuh kayak ternyata banyak banget ternyata yang ngechat aku. Nah jadi aku lebih nganjurin ke kalian kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, mending kalian komen di bawah, karena di YouTube tuh biasanya notification-nya lebih jelas gitu loh dan pasti masuk. Dan biasanya di YouTube lebih aku jawab gitu. Dan kalau bisa kalian langsung tanyain aja pertanyaan yang kalian mau tanyain gitu guys, karena biar lebih cepet gitu loh. Jadi mending kalian kayak langsung nanya, kak buat di Unpad gini daripada kayak kalian komen dulu, kak pengen tanya boleh nggak gitu. Bakal lebih cepet kalau misalnya kalian langsung tanya aja to the point pertanyaan kalian tuh apa gitu. Selanjutnya dia juga bilang, aku butuh saran kakak bagaimana caranya aku yakinin orang tua kalau aku sebagai anak perempuan bisa jaga diri kuliah di luar kota. Nah kalau aku sendiri tentunya itu balik lagi sih ke masing-masing. Kayak setiap orang tua tuh emang ada sih yang orang tuanya tuh overprotective banget sama anaknya. Nah tapi pasti ada berbagai cara gitu loh buat nyakinin orang tua kalian. Apalagi kalau misalnya kuliah di situ tuh bener-bener kalian dilatih banget gitu loh gimana cara kalian bisa survive di dunia luar tanpa orang tua kalian. Jadi sebenarnya waktu aku kuliah tuh aku belajar banyak banget gitu, karena aku lepas dari orang tua dan aku kayak step out dari comfort zone aku. Dan di situ aku bener-bener ngerasa setelah aku kuliah tuh aku belajar banyak hal, dimana kalau misalnya aku susah nggak ada yang bantu, kalau misalnya aku mau cari makan harus cari makan sendiri, masak sendiri. Dan di situ aku jadi jauh lebih mandiri lah dibanding yang sebelumnya waktu tinggal sama orang tua. Jadi menurut aku pribadi, jalan keluar yang pertama, kamu harus bisa sampaikan ke orang tua kamu keuntungan kamu kuliah di luar kota itu apa, keuntungan kamu tinggal sendiri tanpa orang tua itu apa. Yaitu untuk menjadikan kamu lebih mandiri gitu loh ke depannya, supaya kamu jangan sampai bergantung sama orang tua kamu dan menjadikan kamu pribadi yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Dan yang kedua, kamu juga perlu yakinin orang tua kamu dengan bicara baik-baik. Dan yang ketiga, pastinya buktiin kalau kamu memang benar-benar bisa jaga diri gitu. Nah guys, selanjutnya masuk ke pertanyaan yang terakhir. Jadi di sini dia tuh nggak komen di community aku, tapi dia langsung tanya ke DM aku. Dan di situ dia bilang, kak katanya kakak mau bikin Q&A ya, aku mau numpang nanya dong. Dan di sini aku mau langsung jawab aja di video ini sekalian. Jadi dia mau nanya tentang jurusan kedokteran gigi di Unpad, yaitu tentang biaya kuliahnya sama beasiswanya. Nah untuk biaya kuliah di kedokteran gigi ini aku tadi barusan searching guys, ternyata ada gitu di sebuah web. Jadi kalau misalnya yang kedokteran gigi itu yang paling mahal, yang kelompok 5 itu 13 juta, terus yang kelompok 4-nya itu 9 juta, terus yang kelompok 3-nya 2.500.000, untuk yang kelompok 2-nya itu adalah 1 juta dan kelompok 1-nya itu 500. Jadi beda-beda kalau misalnya di SNM sama SBM sesuai dengan kemampuan orang tua kalian masuk ke kelompok yang mana, nanti ditentuin sama Unpadnya langsung. Tapi kalau misalnya kalian masuk lewat SMUP, kalian langsung kena di yang 13 jutanya gitu. Untuk yang FKG loh ya, kalau misalnya yang univ lain beda-beda. Mungkin ini aku bakal kasih gambarnya, atau mungkin nanti aku kasih linknya ya guys, supaya kalian bisa lihat juga jurusan target sama fakultas target kalian itu biayanya berapa kalau misalnya kalian mau masuk situ. Selanjutnya ada juga yang nanya, di Unpad ada nggak sih kak beasiswa yang dibiayain dari semester 1 sampai semester 8 full di jurusan kedokteran gigi atau jurusan lain? Ada. Ini udah terkenal banget sih, namanya tuh bidik misi. Jadi itu tuh kayak emang ngebantu anak-anak yang memang mau berkuliah tapi kayak mungkin orang tuanya kurang mampu gitu loh buat bayarin. Temen aku juga ini ada yang ikut bidik misi. Jadi kalau nggak salah itu kalian dibantu uang kuliahnya. Jadi kalian dapat yang kelas sendiri, ada khusus nih kelas bidik misi, slotnya ada sendiri gitu, khusus bidik misi. Di sini kedokteran giginya bidik misi itu bayar 2 juta per semesternya. Terus katanya sih dengar-dengar dapat uang jajan juga. Jadi kalau misalnya emang kalian mau dapat beasiswa yang full, coba aja ikut bidik misi.
biasanya nanti di sekolah kalian ada gitu yang nawarin, jadi tunggu aja kayak bidik misi buka pendaftaran, kalian coba aja daftar bidik misi gitu, karena tentunya ada penyaringan dan segala macamnya gitu sih guys buat ikut bidik misi ini. Coba nanti kalian bisa search sendiri di internet untuk info yang lebih jelasnya ya guys. Nah overall kalau misalnya ngomongin tentang beasiswa, kayak itu tuh kita rajin-rajinnya aja kita dapat info tentang beasiswa. Cuma kebanyakan kayaknya beasiswa tuh mulai dari semester 3 gituan sih. Kayak jarang banget kalau ada yang dari semester 1. Nah, kalau untuk beasiswa sendiri banyak banget gitu pihak yang menyelenggarakan beasiswa ini. Jadi kadang ada pihak dari sini ada beasiswa, kayak kalian tinggal cari-cari info aja. Beasiswanya yang ini gimana persyaratannya, kayak perlu apa aja, terus kayak potongannya berapa juta gitu-gitu. Itu pinter-pinter kitanya aja cari info tentang beasiswa. Kayak kemarin juga temen-temen aku banyak gitu loh kayak share di grup kayak ini ada beasiswa mau nggak gitu-gitu. Jadi untuk beasiswa kalau misalnya yang semester 1 sampai semester 8 full itu setahu aku itu bidik misi bisa, sisanya itu kebanyakan mulai dari semester berapa gitu, kayak kita harus ikutin aturan main dianya gitu guys. Nah that's all buat video kali ini guys. Ini kayaknya video terpanjang yang udah aku buat, sampai aku nggak tahu kayaknya aku tadi udah ngomong banyak banget. Dan semoga aja kalian enjoy sama video ini ya guys. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyain bisa komen di bawah. Dan semoga kalian merasa terbantu dan bisa dapat banyak info karena nonton video ini. Nah kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Stay safe and stay healthy. Bye guys.